karena kurang perhatiannya di sana. Jadi kami ACT hadir untuk bisa membuat mereka bahagia atau senyum di sana gitu. Perhatian dari siapa? Mungkin dari pemerintah atau dari warga-warga lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Android TV dimanapun saat ini berada. Jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Kami berharap semoga sahabat semuanya pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita pada sore hari ini alhamdulillah kota Bengkulu diguyur hujan. Insya Allah ini sebuah keberkahan bagi kota Bengkulu dan sekitarnya. Jumpa kembali kita di hari Senin. Tepatnya hari ini di tanggal 16 Maret tahun 2020. Pada hari ini kita berjumpa dalam rangka untuk terus bersosialisasi dan tentu sebagai media yang akan dan tentunya untuk masyarakat Kota Bengkulu. Hari ini saya bersama dengan Mas Apra Julianda yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Apra. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Apra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini segar ini ya. Masih segar ya. Karena Masih. yang masih bujang ya. Tapi bukan berarti kalau tidak bujang lagi tidak segar. Tidak segar. Walaupun tua harus berapi-api juga. Harus itu. Karena ciri khas orang Bengkulu kan harus segar terus. Siap. Dengan adanya isu virus corona tetap segar ya. Siap. Harus kita sikapi dengan baik. Oke, gimana kegiatannya hari ini dan seterusnya ya? Boleh kita sapa dulu para penonton Android TV, perkenalkan diri kepada mereka. Silakan Mas Apra. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apra Julianda Putra, biasa dipanggil Apra. Saya dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Bengkulu, sebuah lembaga kemanusiaan yang telah berdiri pada tahun 2015 lalu. Di bulan Mei, memang ACT ini Pak awalnya fokus pada kebencanaan gitu. Oh, awalnya Fokus pada kebencanaan gitu. Dan turun langsung ke pada itu melihat bagaimana kondisi Aceh sehingga terbentuklah ACT ini gitu. Dan melihat perkembangan zaman sampai detik hari ini ada peristiwa yang lebih besar dari lebih dari bencana itu, yaitu adalah peristiwa kemiskinan itu. Kemiskinan lebih dari bencana Aceh ini. Jadi ACT ini untuk bagaimana bisa memberi bermanfaat untuk orang-orang yang banyak yang membutuhkan, bukan hanya dari segi bencana, walaupun kemiskinan juga kami membantu. Gitu. Oke. Tetapi awal cikal bakalnya ACT adalah tanggap terhadap bencana. Ya. Dimulai dari bencana Aceh, ya karena berdirinya 2015. 2015. Artinya melakukan berdiri 2005. Berdirinya 2005. Berarti setelah bencana Aceh. Ya. Ketika itu memang fokus ke sana. Itu bagaimana bisa kita membantu warga-warga yang kena musibah, pasca dan pra. Itu kami sebelum bencana kami pranya edukasi kepada masyarakat tentang bencana. Lalu setelah bencana kami ada pasca bencana renovasi juga, recovery terhadap bencana yang ada gitu. Oke. Jadi cenderung ke penanggulangan bencana. Berarti pasca bencana. Untuk ibaratnya antisipasi terhadap bencana? Itu edukasi sebelum bencana ya. Edukasi ke masyarakat apa sih yang kita lakukan ketika bencana itu. Oke. Dilakukan simulasi seperti itu. Khususnya kalau di Bengkulu itu ke sekolah-sekolah, Pak. Baik. Setelah berdirinya nih di 2005 yang lalu, itu cikal bakal dari ACT itu di mana? Awal berdirinya, apakah itu memang komunitas seluruh wilayah Indonesia atau itu Bengkulu atau jadi kantor pusat kami itu di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Ya, Jakarta Selatan. Jadi di Menara 165 itu kantor pusat kami. Kalau di ACT Bengkulu ini baru masuk 6 bulan. Bulan September lalu kami berada di Kota Bengkulu. Tapi sebelum ACT masuk, kami ada namanya relawannya, yaitu Masyarakat Relawan Indonesia sudah masuk pada tahun 2017 lalu gitu. Oke. Sekarang artinya sudah banyak nih cabang-cabang dari ACT untuk di seluruh wilayah Indonesia. Selain alhamdulillah udah hampir 34 provinsi kita udah ada semua ACT. Hampir setiap provinsi. Iya, setiap provinsi sudah ada semua ACT. Baru provinsi, belum kabupaten kota.
Kabupaten sudah ada. Sudah ada. Artinya di Bengkulu lebih dari satu. Kalau di Bengkulu baru di kota. Baru di kota. Ya. Oke, mewakili provinsi. Provinsi. Saya lihat ini kemarin untuk di ACT ini saya lihat di web itu seluruh Indonesia menggunakan satu website resmi tersebut, dibagi ke beberapa cabang-cabang atau setiap cabang memiliki website tersendiri. Jadi website kami cuma satu, www.act.id. Jadi itu website resmi dari ACT. Oh, jadi ID ya, www.act.id. Ya. Oke. Berarti kan selain dari itu ketika mengatasnamakan ACT itu kalau selain act.id itu bukan laman resminya ACT. Ya, benar. Karena biasanya banyak yang mengadopsi gitu kan. Benar. Dengan program-program dari ACT. Saya lihat program-programnya ini saat ini ya, itu ada tanggap terhadap kondisi di Kaur. Ya. Seperti apa itu? Kenapa kok sampai disikapi oleh ACT? Jadi ada sebuah pesantren yang ada di Kaur itu, di Nasal. Oh. Jadi pesantren ini ketika musim kering, itu mereka keterbatasan air. Jadi mereka itu, para santri-santrinya harus berjalan lebih dari 1 kilo untuk menenteng air ke tempat mereka gitu. Oh. Jadi ketika kami datang ke sana melihat kondisi seperti itu, karena kami ingin cepat membantu mereka, sehinggalah kami kemarin mengimplementasikan program water tank. Jadi kami salurkan air dari water tank tersebut untuk pesantren tersebut. Ya. Tapi untuk jangka panjangnya, kami ACT Cabang Bengkulu akan berusaha dan berikhtiar untuk bagaimana bisa membangun sumur wakaf di pesantren ini gitu. Oh. Jadi harapannya sumur wakaf ini akan terus-menerus memberi bermanfaat untuk santri yang ada di pesantren tersebut. Oke. Saya menggarisbawahi sumur wakaf ya. Sumur wakaf itu artinya milik dari ACT, kemudian diwakafkan kepada pondok pesantren tersebut. Iya. Atau memberikan fasilitas sumur untuk membuat sumur yang digunakan secara maksimal oleh mereka. Jadi seperti apa konsep sumur wakaf? Oke. Konsep sumur wakaf ini adalah bagaimana kita mengajak orang-orang gitu. Mengajak orang-orang khususnya masyarakat Kota Bengkulu juga untuk bisa saling bergotong royong, bahu-membahu memberikan donasi terbaiknya. Kita bangun sumur wakaf nih dari ACT gitu. Sehingga dari ketika berkumpulnya uangnya nanti, donasi tersebut setelah cukup, baru kita implementasikan ke pesantren tersebut. Sehingga kita bangunlah sumur wakaf khusus untuk mereka gitu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kepada sahabat Android TV Bengkulu. Saat ini Mas Apra sedang menggalakkan atau sedang melakukan satu aksi sosial kemasyarakatan yang difokuskan untuk saat ini di Pondok Pesantren Al-Islam ya. Ya, Al-Islam. Pondok Pesantren Al-Islam Kabupaten Kaur, yang tepatnya di Nasal. Nah, di sana kondisinya ketika terjadi kemarau, maka di sana dipastikan para santri kekurangan air. Oleh karena itu, ACT memberikan jalan amal ya, katakanlah ya, jalan amal kepada masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya. Ayo kita sumbangkan harta, melakukan donasi lah kepada permasalahan tersebut. Nah, untuk itu silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Apra, kita buka di line telepon di 0813 6802 1032. 0813 6802 1032. Kami persilahkan karena kita sekarang sedang live streaming baik di kanal YouTube Android TV Bengkulu dan kemudian kita juga koneksikan di beberapa Facebook yang ada di tim dari Android TV Bengkulu. ACT ini satu program atau katakanlah satu gerakan ya, gerakan yang dilakukan untuk kemanusiaan. Jadi dari ACT sendiri itu kalau seperti Bapak katakan tadi, ada namanya program MSR Pak, yaitu Mobile Social Rescue. Memang MSR ini kita membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Baik dari misalnya ada rumah panti jompo yang tinggal di sendiri, rumah yang mau kita bantu untuk bagaimana membangun rumah yang layak. Terus misalnya ada keluarga yang tidak mampu berobat, benar-benar tidak ada uang, itu kita akan coba bantu gitu. Tapi sebelum untuk kita bantu, tim kami akan melakukan namanya asesmen, pemeriksaan terlebih dahulu. Layak atau tidaknya mereka kita bantu seperti itu. Jadi tidak serta-merta harus diputuskan untuk membantu. Ya, benar tapi sekali. harus melalui kajian, harus diteliti terlebih dahulu. Untuk pendidikan, ya tadi di pondok pesantren ya. Artinya melakukan proses-proses pendidikan. Kalau misal kan banyak nih
putra-putri Bengkulu atau di mana yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. Itu juga menjadi programnya ACT. Oke, untuk kami juga ada namanya program dari MSR juga tadi Pak. Itu bagaimana membantu sekolah, misalnya sekolah yang layak kita bantu seperti sekolah yang rusak atau bagaimana gitu. Sehingga itu kita bantu. Seperti kayak program tepian negeri kami, itu di Enggano, di SMP 16 di Kahyapu, itu ada SMP kami Pak. Jadi kami membangun kelas di sana. Kami membangun kelas di sana, 2 kelas. Bukan hanya kelas saja kami bangun, kami juga kasih fasilitas sekolah, komputer, printer, juga kami kasih beasiswa ke anak-anak sekolah yang ada di sana gitu. Di Enggano. Di Enggano. Baru di sana. Baru di sana. Kenapa mesti di Enggano? Karena kalau kita ketahui bersama, Enggano adalah pulau terluar Kota Bengkulu. Bukan jadi, terpencil tapi ya. Terpencil terluar juga gitu. Ya, jadi itu sangat miris kalau menurut kami. Jadi sehingga karena kurang perhatiannya di sana, jadi kami ACT hadir untuk bisa membuat mereka bahagia tersenyum di sana. Gitu. Perhatian dari siapa? Mungkin dari pemerintah atau dari warga-warga lain. Gitu. Ya, tapi sudah jalan ya untuk di. Alhamdulillah sudah jalan. ACT kalau kita kaitkan dengan program kemanusiaannya, apakah diapresiasi oleh pemerintah? Ketika kita bicara pemerintah, tadi di sana di Pulau Enggano, kenapa ACT melihat sebagai tempat yang layak untuk dijadikan sebagai objek ya, objek untuk kita santuni, untuk kita berikan program salah satunya dari ACT Pendidikan. Memang tidak ada support dari pemerintah terhadap ACT atau benar-benar mandiri? Jadi kami mandiri. Jadi kami ibaratnya konvensional itu swasta. Swasta ya. Swasta murni. Ya? Swasta murni. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Malah kami yang membantu pemerintah untuk bagaimana bisa memberantas kemiskinan yang ada. Kolaborasi pemerintah. Karena kalau cuma pemerintah aja mungkin nggak cukup gitu. Sumber dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau ada semboyan dari ACT itu dari umat kembali untuk umat gitu. Jadi ada kami menarik para donasi, para dermawan-dermawan khususnya di Bengkulu untuk berdonasi, mengajak mereka sehingga donasi yang mereka salurkan melalui ACT kita implementasikan dalam program kemanusiaan. Misalnya nih kalau kayak di Enggano, artinya di sana butuh dana berapa, lalu kemudian disosialisasikan dan seluruhnya terakumulasi, maka langsung dilakukan direalisasikan. Jadi kami buat program terlebih dahulu nih Pak. Jadi kami buat program terlebih dahulu. Lalu kami publis kepada masyarakat bahwasanya ini ada program ACT gitu. Mari kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu mereka seperti itu dulu. Nah, sekarang nih ACT kalau saya pribadi mengenalnya melalui website resminya yaitu act.id ya. Lalu kemudian apakah wadah tersebut 100% menjadi sarana sosialisasi atau punya metode lain? Jadi kami ACT ini dari sosial media juga ada. Kami juga ada, kalau pusat itu ACT for Humanity, itu yang pusat. Kalau yang Bengkulu itu bisa dicek di Instagram kami juga ada. Itu di @ACT Bengkulu, itu Instagram kami. Kalau di Facebook kami Aksi Cepat Tanggap Bengkulu. Jadi beberapa sosial media sudah ada, termasuk layanan center WhatsApp. WhatsApp kami juga ada. Boleh kalau ingin disampaikan ke teman-teman Android TV, sebenarnya ACT meskipun ini adalah ACT yang disampaikan oleh Mas Apra adalah dalam skup wilayah Provinsi Bengkulu. Bila pun teman-teman yang dari daerah lain ingin melakukan donasi, kami persilahkan nanti untuk menghubungi layanan WhatsApp dari ACT Bengkulu. Coba nomornya boleh nanti diinfokan kepada teman-teman kita. Jadi kami ada nomor WhatsApp, nomor telepon dari ACT Cabang Bengkulu. Itu mungkin bisa didengar 0822 6922 8181. 0822 6922 8181. Nah, teman-teman Android TV juga baik yang saat ini sedang berada di layanan kanal YouTube Android TV Bengkulu ataupun yang sedang menonton di beberapa jaringan sosial media Facebook atau juga di fanspage Facebook dari Android TV Bengkulu yaitu Android TV. Kami silakan untuk berinteraktif dengan kami, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Mas Apra. Untuk menghubungi line telepon yang sudah kami sediakan yaitu di 0813 6802 1013.
Oh, 1032. Kita ulangi 0813 6802 1032. Kami sudah buka di line telepon, nanti barangkali bisa juga di sana untuk menghubungi dengan menggunakan layanan telepon WhatsApp. Jadi bisa, karena di sana terkoneksi dengan WhatsApp yang sudah tersedia. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan kita nanti akan lanjutkan, dan juga terus bersama kami di Android TV Bengkulu, karena Android TV Bengkulu sebagai wadah kita untuk bersosialisasi, untuk beredukasi, untuk melakukan informasi-informasi yang kami sampaikan melalui Android TV Bengkulu. Kita kembali ke Mas Afra. Mas Afra, dari beberapa donasi yang diberikan oleh masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya, itu langsung kepada pengurus atau ada istilahnya penampungan dana secara khusus? Apakah melalui rekening wajib, melalui setor rekening, atau seperti apa? Oke, jadi kami membuka peluang untuk teman-teman sekalian, itu bukan hanya rekening saja. Kalau rekening kami melalui BNI Syariah. Oke. Itu di 880000 4 kali 4348 atas nama Aksi Cepat Tanggap. Ya. Atau bisa nanti langsung datang ke kantor kami di Parangjati di depan Diknas Provinsi samping Transponitur. Atau nanti kalau misalnya dari nomor telepon tadi, kami bisa jemput donasi juga gitu. Oke. Kalau misalnya emang bisa kami jemput donasi untuk program-program kemanusiaan. Jadi jemput bola ya. Jemput bola. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ini Mas Afra, mungkin kita juga akan perjelas dengan teman-teman kita di Android TV. Ini website nasional ya, keseluruhan. Artinya ketika teman-teman kita ingin melakukan donasi melalui website, kan di sana kan ada pengisian formulir, form ya, yang disediakan oleh website. Lalu rekeningnya itu kan rekening pusat. Ya. Bagaimana cara melakukan mengidentifikasi bahwa itu adalah, oh ini untuk ACT Bengkulu, jadi program yang diluncurkan oleh Bengkulu. Oh, seperti apa? Jadi setiap cabang ACT itu memiliki rekening yang berbeda-beda. Oh. Jadi memang atas nama Cepat Tanggap, jadi ke pusat langsung larinya gitu. Jadi setiap cabang itu memiliki nomor rekening masing-masing. Jadi kalau mau ingin berdonasi melalui rekening, bisa lihat dari sosial media atau dari kantor yang langsung. Kalau di Bengkulu kan saya katakan tadi ada 8804 kali 4348 itu atas nama Aksi Cepat Tanggap juga. Gitu. Oh gitu. Untuk mengidentifikasi, maksud saya itu tergantung dengan link yang disediakan bahwa itu adalah aksi yang dilakukan oleh Bengkulu, akan terkoneksi ke sistem admin dari website tersebut. Bahwa ini Bengkulu nih, kan susah juga nih, gimana teknisnya? Jadi untuk mengetahuinya. Kalau kalau cocok dengan rekening Bengkulu, maka nanti akan teridentifikasi melalui cabang kami gitu. Oke. Bukan berdasarkan program dari yang bersangkutan. Misalnya kan KAUR nih, aksi untuk bangun sumur wakaf. Ya. Apakah di situ penjelasan bahwa itu untuk Bengkulu? Ya, nanti ketika transfer, makanya nanti ada nomor HP juga yang kami sediakan di situ. Ada konfirmasi bahwasanya donasinya untuk sumur wakaf, donasi untuk Palestina atau segala macamnya. Oke. Ya. Jadi termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan sosial internasional ya? Iya benar. Palestina, kemudian kemarin itu ada gejolak terhadap umat Islam di India. Iya, itu juga ACT melakukan aksi terhadap hal tersebut. Iya benar sekali. Sampai saat ini kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk Bengkulu selain Enggano? Jadi di Bengkulu ini sudah banyak sekali implementasi program. Ya. Kemarin juga ada program namanya Berisi, beras untuk santri Indonesia. Kami juga memberikan kepada pesantren-pesantren yang prasejahtera. Karena banyak sekali pesantren-pesantren di Bengkulu sendiri itu masih memiliki keterbatasan. Jadi sehingga ACT hadir untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan juga ada program namanya SGI, Sahabat Guru Indonesia. Program ini yang selama ini kita kenal mungkin ada namanya beasiswa. Ya. Tapi kita tidak ada namanya biaya guru gitu. Sehingga ACT membuat sebuah program namanya SGI, Sahabat Guru Indonesia, untuk menyantuni guru-guru prasejahtera juga yang telah lama mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Oke, itu ACT bahwa memang demikian program-program yang dilakukannya.
Lalu untuk nanti ketika apa namanya pendidikan, kemudian ada aksi-aksi terhadap gejolak nasional terhadap umat Islam ya. Seperti apa teknisnya? Apa di sana ada tim? Jadi ketika kita ada isu, maka kita akan merapatkan kepada teman-teman relawan juga sama komunitas, mari yuk kita bergerak bersama untuk membantu mereka gitu. Jadi kita mengajak, menyuruhkan aksi kepada masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwasanya ada sebuah permasalahan saudara-saudara kita di sana. Juga kami membuka program kemanusiaan sehingga kita juga membuka open donasi di sana gitu. Oke. Jadi ada juga tim yang langsung bergerak ke sana. Ya, benar sekali. ACT ada nggak koneksi kerjasama selain dengan pemerintah? Oh banyak. Jadi kami kerjasamanya baik dari sosial media, juga komunitas, juga swasta juga banyak kami bergerak di sana. Karena ACT ini kalau berjalan sendiri nggak bisa, Pak. Jadi butuh bantuan pada banyak pihak gitu. Jadi para donatur tetap gitu ya? Ya, para donatur yang bantu. Pribadi, secara pribadi? Pribadi, instansi gitu. Oke. Itu bagaimana sistem untuk sosialisasi seperti itu? Teknis yang dilakukan? Apakah door to door? Atau ada event-event ya misalnya ya, atau misalkan masuk ke masjid-masjid kemudian dilakukan dakwah, seperti apa teknis untuk sosialisasi? Jadi kami sosialisasi pertama kita akan melihat sasaran terlebih dahulu gitu. Seperti mungkin kami ada saat ini namanya edukasi bencana. Kami datang ke sekolah-sekolah, kami siapkan relawan yang profesional tahu tentang kebencanaan. Jadi kami datang ke sekolah, edukasi tentang bencana tersebut. Sehingga itu juga edukasi kepada masyarakat mengenai ACT dan MRI dan apa sih yang akan terjadi ke depan. Juga kami ada program-program eventnya seperti kemarin juga ada namanya Roto Syekh dari Palestina gitu. Kami datang ke masjid-masjid, memperkenalkan ACT, MRI, juga mengenalkan masyarakat bahwasanya ada permasalahan yang terjadi di Palestina. Seperti itu. Oke, itu memang diundang atau memang mereka terkoneksi di dalam ACT dan MRI? Mereka sudah terkoneksi sebagai mitra. Sudah menjadi mitra internasional ya? Yang kenapa mesti dari Palestina? Bukan hanya Palestina sih, Pak. Ya, kalau isunya Palestina, mungkin kami mengajak orang-orang Palestina untuk datang kemari supaya bisa lebih bisa menjelaskan yang terjadi lebih apa namanya real ya? Iya, lebih real. Oke, teman-teman Android TV ya, tadi sudah kita informasikan di 0852 0813 6802 1032 untuk berinteraktif kepada Mas Apra. Apa itu ACT? Dan tentunya kita melalui Android TV Bengkulu, teman-teman Android TV yang bukan hanya untuk Bengkulu saja sih, yang dari luar, dari Aceh, dari Sumatera Barat, yang ingin menyumbangkan atau untuk melakukan donasinya kepada program-program yang diluncurkan oleh ACT, kami persilahkan untuk menghubungi secara website atau melalui layanan WhatsApp tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Apra. Mas Apra, ini apa namanya, ada nggak ibaratnya pemerintah yang memang ada program khusus untuk mendukung ACT? Program khususnya memang ACT ini memang layak untuk dikembangkan, memang layak untuk diinikan, sehingga mereka mensupport dan mereka memberikan dana-dana khusus dari pemerintah. Kalau untuk saat ini belum sih, Pak. Belum ada, cuma mereka membuka akses kepada masyarakat bahwasanya ACT hadir ini untuk memberi kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bengkulu. Cuman batas itu. Batas itu saja. Hanya memberikan support. Ya. Nah, silakan Mas Apra langsung apa yang akan disampaikan kepada penonton kita di Android TV Bengkulu terhadap bagaimana program ACT. Atau sebelum Mas Apra menyampaikan mereka, itu saya dengar ACT ini memenangkan Indonesia apa? Ya, Indonesian Award. Bukan. Apa? Jadi Satu ada Indonesia. Bukan, Pak. Jadi ada kemarin kegiatan namanya Rakornas, Rapat Kerja Nasional IKADI, Ikatan Dai Indonesia, di mana itu rapat kerja para ustadz kita gitu. Dan ketika dalam acara itu ada namanya penghargaan yang diberikan gitu. Dan salah satunya ACT sebagai lembaga kemanusiaan terfavorit ketika saat itu gitu. Jadi diberi penghargaan dari IKADI kepada ACT sebagai lembaga kemanusiaan terfavorit di Indonesia gitu. Oh, bukan di satu Indonesia Award. Bukan lah. Bukan ya. Ya, jadi acara Rakornas IKADI. Ya. Oke, silakan Mas Apra
di akhir jumpa kita, kalau ingin menyampaikan pesan sosial yang dilakukan oleh HCT kepada masyarakat, terutama kepada teman-teman kita di Android TV Bengkulu. Jadi kami adalah yayasan kemanusiaan gitu, yang bergerak di bidang sosial, yang memberikan kebermanfaatan kepada umat, baik secara daerah, regional, nasional, ataupun global. Kami telah banyak membuka cabang di seluruh Indonesia dan dunia, membuka mitra-mitra yang lain. Akan tetapi kami bergerak di sini tidak bisa sendiri, Pak. Ya. Kami butuh bantuan masyarakat Bengkulu, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia untuk bersama-sama membahu untuk memberi bantuan terbaik untuk mereka yang membutuhkan. Jadi ACT ini yang saya katakan tadi, dari umat kembali untuk umat gitu. Kami hanya sebuah wadah yang menerima dari para dermawan-dermawan sehingga kita jadikan program kemanusiaan. Dan kalau jika tidak ada bantuan dari masyarakat Bengkulu dan Indonesia sendiri, maka ACT ini nggak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan karena tidak ada yang membantu gitu. Jadi harapannya ke depan dengan program-program kemanusiaan telah disediakan, mari yuk kita bergotong royong bersama-sama kita jadikan program kemanusiaan ini bisa bermanfaat untuk orang yang banyak gitu. Melalui apa? Bantuan Bapak-bapak dan Ibu sekalian gitu. Kita berharap Mas Sapra, seluruh masyarakat Bengkulu akan tergugah hatinya. Paling tidak ada di laman dari ACT untuk di halaman depannya itu sangat luar biasa, bahwa hitungan matematis ketika masyarakat Indonesia atau ketika umat Muslim di seluruh dunia berinfak 100.000 per bulan, maka akan mendapatkan sekian triliun untuk per tahunnya, dan itu pasti akan mensejahterakan umat. Ya, benar. Nah, artinya silakan teman-teman untuk mempelajari matematika seperti itu, bahwa kita harus peduli terhadap umat Muslim yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Bengkulu. Terima kasih Mas Sapra atas kebersamaannya di Android TV Bengkulu. Nanti program-program dari ACT selain dari KAUR apa saja yang sedang digaungkan saat ini? Jadi saat ini kami berusaha membantu saudara-saudara kita, sama kami sekarang fokus untuk virus corona, Pak. Oke. Edukasi. Corona masuk juga? Iya, corona masuk juga. Bagaimana kami bisa memberi edukasi para masyarakat tentang virus corona. Juga kami memberikan masker gratis kepada orang yang membutuhkan. Karena masker sekarang, kalau Bapak lihat, itu langka. Dan kalau dapat pun itu mahal, Pak. Juga kami beri antiseptik kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan gitu. Dan juga, seperti apa edukasi yang dilakukan untuk corona ini? Jadi kami datang ke masyarakat-masyarakat gitu, ke tempat-tempat masyarakat, sekolah, instansi gitu. Jadi kami edukasikan bahayanya corona dan bagaimana cara mengenanginya itu. Dan bahayanya corona. Bukan mengedukasi jangan takut dengan corona, bukan. Jadi kami bagaimana untuk mencegah sebenarnya. Mencegah. Jadi kan kami ada relawan-relawan medis juga, dari dokteran, dari perawat juga. Itu kami edukasi kepada masyarakat gitu. Bahwasanya apa yang bahaya dari corona tersebut gitu. Baik. Terima kasih Mas Sapra atas kehadirannya dan sudah bercerita panjang lebar dengan kita di Android TV Bengkulu. Mudah-mudahan sahabat semuanya yang nanti ingin bertanya tentang ACT dan gerakan-gerakannya, kami persilahkan nanti untuk menuliskan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia di channel YouTube Android TV Bengkulu atau di layanan fanspage Facebook dari Android TV Bengkulu, yaitu Android TV. Dan juga nanti bisa berkomunikasi dengan pihak ACT dengan nomor WhatsApp, silakan disebutkan. 0822 6922 8181. Oke, atau nanti bisa kunjungi medsos kami, kalau di Instagram itu @ACT-Bengkulu, atau di Facebook kami itu Aksi Cepat Tanggap Bengkulu gitu. Baik. Dan juga kalau dihubungi di sana cepat tanggap juga ya. Insya Allah. Jangan adminnya kan nggak lama ya responnya. Oke. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk mendukung terus channel Android TV Bengkulu dengan klik like setiap dari konten-konten yang kami sajikan. Kemudian bagi pendatang baru, untuk mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi atau informasi yang terbaru dari Android TV Bengkulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.